Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Cahyani Putri, NIM 2030111107. Saya dari lokal PGMI 3D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi ABKH dan asesmen. Yang pertama yaitu pengertian. Asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kelemahan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Identifikasi dan asesmen merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Identifikasi sering disebut sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan asesmen disebut penyaringan. Kegiatan penjaringan biasanya belum tentu dilanjutkan ke kegiatan penyaringan. Sementara itu, kegiatan penyaringan sudah tentu dilakukan karena adanya kegiatan penjaringan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru dan pihak lain yang dekat dengan anak seperti orang tua dan keluarganya. Sedangkan asesmen biasanya perlu melibatkan tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya, seperti psikolog, sosiolog, dan terapis. Kemudian ada tujuan dan fungsi. Tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam konteks ini adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini, hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu sasaran dan strategi. Sasaran sejalan dengan tujuan dan fungsi asesmen sebagai diuraikan, maka sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Strategi menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan akademik, non-akademik, kekhususan atau perkembangan, memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang tepat. Contoh instrumen terlampir: melakukan asesmen sesuai dengan panduan dan persyaratan, melakukan tabulasi, klasifikasi, dan analisis hasil asesmen, melakukan case conference terhadap temuan dan hasil analisis tersebut untuk menentukan baseline dan menetapkan perencanaan pembelajaran atau program pengembangan atau intervensi yang akan dilakukan, mendokumentasikan semua data hasil asesmen dan kesepakatan hasil case konferensi. Selanjutnya, jenis asesmen dalam pendidikan khusus. A. Asesmen akademik. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademik. Bagi PBDK pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu di-guide terkait dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung. Sedangkan bagi PDBK pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan semua bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut. B. Asesmen non-akademik. Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. C. Asesmen perkembangan. Asesmen non-akademik atau perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.